Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton guys. Jangan lupa subscribe juga ya. Hari ini aku mau bahas kasus yang menarik banget menurut aku. Misteri dibalik hilangnya seorang gadis muda berumur 14 tahun asal Australia yang akhirnya terungkap teman-teman setelah bertahun-tahun. Kasus ini sempat jadi berita utama bukan cuma di Australia aja tapi juga di seluruh dunia. Dan menurutku emang kasusnya lumayan rumit dan penuh kejutan ya teman-teman. Banyak hal-hal yang kita nggak duga gitu loh. Aku yakin kalian bakal heran banget juga sih setelah tahu cerita lengkapnya, setelah kalian dengar ceritanya sampai akhir. Kasus ini juga dipenuhi dengan banyak banget kebohongan dan ternyata berhubungan dengan salah satu serial killer yang terkenal banget di Australia. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi sama gadis muda ini? Dia hilang kemana? Apakah akhirnya dia bisa ditemuin? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang gadis remaja yang bernama Natasha Ryan. Dia lahir pada tanggal 9 Mei 1984 di Rockhampton, Queensland, Australia. Rockhampton itu bisa dibilang kota yang nggak begitu besar dan ramai ya teman-teman, dan dianggap sebagai kota yang aman juga untuk hidup berkeluarga. Orang tua Natasha bernama Robert dan Jenny Ryan. Natasha adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia punya satu adik laki-laki yang bernama Chris dan kakak perempuan yang bernama Donna. Dia dikenal sebagai anak yang baik, ceria, murah senyum, seperti anak normal pada umumnya lah ya teman-teman. Tapi sayangnya pada saat dia masih kecil, orang tuanya itu punya masalah yang kayak cukup besar sampai mereka harus bercerai. Robert, sang ayah, setelah cerai itu dia dengan cepat menikah lagi dengan wanita lain, dan setelah menikah lagi itu dia dan keluarga barunya pindah ke kota lain. Sedangkan Natasha dan saudara-saudaranya tinggal bersama sang ibu Jenny. Dan sepertinya memang perceraian orang tuanya ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupannya Natasha teman-teman. Dia jadi anak yang broken home gitu ya, kayak sering cari-cari perhatian dengan hal-hal yang gak baik. Dia suka bolos sekolah, dia suka cari masalah sama teman-teman. Karena pastinya ibunya jadi gak bisa kasih perhatian lebih lagi seperti sebelumnya. Sekarang tuh ibunya harus mengurus ketiga anaknya dan juga mencari uang untuk membiayai kehidupan mereka. Bahkan Natasha ini juga pernah berusaha untuk bunuh diri teman-teman. Benar-benar tragis banget gitu ya, anak dengan umur yang masih kecil banget kayak gitu. Dia juga beberapa kali kabur dari rumah, dan saat kabur dari rumah itu dia dibantu sama pacarnya. Dan pacarnya ini bukan remaja seumuran Natasha ya teman-teman. Jadi pada saat Natasha umur 13 ke 14 tahunan gitu, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Scott Black, dan dia ini berumur 22 tahun. Wow banget kan ya, anak 14 tahun pacaran sama pria yang udah umur 22 tahun. Ya, bisa dibilang nggak pantas ya. Karena 14 tahun itu kan masih di bawah umur ya teman-teman. Karena hal ini juga Natasha jadi sering bertengkar sama ibunya. Karena pasti ibunya nggak mau dong anaknya yang masih kecil pacaran sama cowok yang udah umur 22 tahun kayak gitu. Dan pada saat itu dari info yang aku dapat, Natasha ini mulai kenal sama yang namanya obat-obatan terlarang. Dan dia juga mengidap beberapa gangguan mental. Jadi sepertinya memang perceraian kedua orang tuanya tuh bener-bener bikin Natasha ini shock habis gitu ya. Sampai datanglah bulan Agustus tahun 98 di mana semua insiden ini terjadi teman-teman. Hari itu Natasha dan keluarga menjalani aktivitas seperti biasa. Bahkan pagi itu Jenny, sang ibu, sempat nganterin Natasha ke sekolah. Tapi ternyata siang harinya pas dia mau jemput si Natasha ke sekolah, sampai di sekolah dia nggak bisa nemuin Natasha dimanapun. Tanya sama gurunya, terus gurunya bilang, loh Natasha nggak masuk sekolah kok hari ini. Nah saat itu Jenny nggak berpikir macam-macam, dia cuma mikir, oh jangan-jangan si Natasha bolos lagi nih, dia kemana nih dia gitu kan. Jenny pun langsung buru-buru pulang karena dia berpikir, mungkin aja Natasha udah sampai di rumah duluan. Tapi pas dia sampai di rumah ternyata Natasha belum ada di sana. Dia cari ke rumah teman-temannya Natasha, dia cari ke tempat-tempat yang biasa Natasha kunjungin, tapi nggak ada juga tuh. Dia tanya gitu kan sama teman-teman anaknya itu, nggak ada yang tahu keberadaan Natasha juga di mana. Bahkan dia juga tanya sama pacarnya Natasha, dan Scott Black bilang dia juga nggak tahu
Natasha ada di mana, guys. Akhirnya karena khawatir, Jenny pun langsung buru-buru hubungin polisi dan melaporkan kalau Natasha menghilang. Awalnya sih entah Jenny, sang ibu, dan juga pihak kepolisian, mereka itu berpikir, oh jangan-jangan Natasha ini kabur dari rumah seperti biasanya. Karena sebelumnya Natasha itu kan juga sudah pernah beberapa kali berusaha kabur dari rumah kan. Tapi semakin lama setelah beberapa hari nggak ada kabar sama sekali dari Natasha, mereka tuh udah mulai khawatir. Mereka udah yakin ada sesuatu yang nggak beres nih kayaknya. Karena sebelum-sebelumnya Natasha itu walaupun kabur dari rumah, tapi nggak pernah selama ini teman-teman. Paling cuma sehari, dan itu pun pasti ada temennya yang lihat, kasih tahu ke ibunya segala macam. Tapi ini sama sekali nggak ada gitu, nggak ada yang laporin ke ibunya, ngelihat Natasha atau gimana, itu selama berhari-hari. Dan sepengetahuan polisi, terakhir kali Natasha terlihat oleh orang lain dalam keadaan hidup adalah di hari kejadian. Jadi ada seorang saksi yang bilang sama polisi, di hari kejadian itu dia melihat Natasha ngobrol dengan pria yang lebih tua di depan sebuah bioskop. Setelah dengar pernyataan dari saksi ini, pastinya polisi dan juga keluarganya si Natasha langsung kepikiran sama Scott Black dong, pacarnya si Natasha, karena kan dia itu jauh lebih tua dari Natasha. Scott Black pun pernah beberapa kali membantu Natasha kabur dari rumah sebelumnya. Polisi langsung samperin lah Scott Black ini, mereka tanya-tanya tentang keberadaan Natasha, tapi Scott bilang dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu Natasha ada di mana, dia juga udah nggak dapet kabar dari Natasha beberapa hari itu. Dan karena saat itu polisi memang belum punya bukti apa-apa untuk menangkap Scott, jadi ya Scott Black itu dibebaskan kayak gitu aja. Polisi melanjutkan investigasi mereka dan mereka beralih ke salah satu temannya Natasha yang mereka yakin ini adalah orang terakhir yang bertemu dengan Natasha sebelum Natasha menghilang. Dia adalah Mayuha Tokotawa. Mudah-mudahan aku benar pengucapannya ya teman-teman, karena aku nggak tahu pasti ini bahasa berasal dari mana gitu ya, dan aku juga nggak tahu pasti gimana pengucapannya. Nah, Mayuha Tokotawa ini juga bahkan sempat ditahan sama polisi sebagai tersangka dalam kasusnya Natasha Ryan ini. Tapi akhirnya dia dibebaskan sama polisi karena mereka nggak punya cukup bukti katanya. Tapi menurut pengakuan Mayuha, walaupun dia sudah dibebaskan sama polisi, setelah dia ditahan sama polisi atas tuduhan di kasusnya Natasha Ryan ini, itu tetap membayangi dalam hidupnya teman-teman. Jadi pas dia keluar, orang-orang sekitarnya, tetangganya, teman-temannya itu kayak masih ada kecurigaan gitu loh sama dia. Mereka semua berpikir, jangan-jangan bener nih kamu pelakunya, kamu culik si Natasha, ngapa-ngapain dia atau segala macem. Cuma emang polisi belum punya cukup bukti, jadi kamu dibebasin. Dan ternyata guys, selagi polisi masih menyelidiki kasus hilangnya Natasha Ryan ini, ada beberapa wanita lagi yang menghilang di area Rockhampton. 4 bulan setelah Natasha menghilang, seorang wanita yang bernama Julie Turner, 39 tahun, juga menghilang. Lalu beberapa bulan kemudian, seorang wanita bernama Beverly Lego, 36 tahun, dia juga menghilang. 3 wanita di area yang sama dalam kurun waktu cuma beberapa bulan aja menghilang tiba-tiba. Pastinya ini bikin polisi curiga kalau ada seorang serial killer atau serial rapist yang sedang berkeliaran gitu ya di area Rockhampton sana. Mereka nggak bisa mencoret kemungkinan ini begitu aja karena memang kemungkinannya itu besar banget. Dan mereka harus bener-bener waspada sebelum ada korban lainnya lagi. Tapi sayang mereka nggak berhasil menangkap pelakunya dengan cepat karena nggak lama setelah itu ada seorang anak perempuan lagi yang menghilang. Namanya adalah Kira Steinhardt, umurnya baru 9 tahun. Kira ini baru aja berulang tahun yang ke-9 dan dia dibolehin tuh sama orang tuanya untuk pulang sekolah sendiri. Jadi dia pulang sekolah jalan kaki sendirian. Tapi di hari kejadian Kira memutuskan untuk mengambil jalan pintas dan sayangnya karena keputusannya ini di jalan pintas itu dia diculik oleh seseorang. Dan ternyata penculikan pada Kira ini disaksikan oleh seseorang yang rumahnya nggak jauh dari lokasi Kira diculik. Tapi saksi ini baru menghubungi polisi setelah 20 menit kemudian. Pada saat polisi datang sana, tentu aja pelaku udah membawa Kira pergi dari sana. Mereka nggak berhasil menemukan pelaku ataupun Kira. Untungnya saksi ini bisa melihat pelaku dengan jelas. Dia bisa menjelaskan secara detail sama polisi apa yang dilihat. Yang menculik Kira itu adalah pria paruh baya
pakai kemeja warna putih dan celana pendek berwarna kuning terang. Mobilnya pelaku itu berwarna merah. Semua detail yang polisi dapatkan dari saksi ini langsung dibagikan ke publik gitu ya, berharap ada publik yang bisa membantu mungkin tahu pria tersebut. Dan benar aja teman-teman, nggak lama polisi mendapatkan telepon dari seseorang dan orang ini mengaku tahu siapa pria itu karena ciri-ciri yang diberikan oleh polisi persis banget dengan pria yang dia kenal bernama Leonard Fraser. Umurnya saat itu sudah 49 tahun, jadi memang pria paruh baya nih. Dan kebetulan juga salah satu petugas yang lagi patroli di sekitar sana pada hari kejadian Kira menghilang, dia memang melihat Leonard Fraser berkeliaran di sana dan petugas itu ingat kalau Leonard Fraser pakai kemeja putih dan memang pakai celana pendek berwarna kuning. Mungkin kalian bingung ya, kok petugas yang lagi patroli itu bisa kenal sama si Leonard Fraser itu? Kok dia juga bisa sampai ingat ketemu sama Leonard Fraser di hari kejadian itu? Ternyata Leonard Fraser ini bukanlah orang asing buat kepolisian di sana, guys. Fraser sempat ditangkap karena tuduhan pemerkosaan pada seorang wanita dan dia dipenjara hampir 20 tahun lamanya. Dia bahkan dijuluki sebagai Rockhampton Rapist. Akhirnya polisi pun langsung lah cari si Leonard Fraser ini, dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi juga memeriksa rumah dan mobilnya Fraser. Ternyata di rumah dan mobilnya Fraser mereka menemukan darah milik Kira. Leonard Fraser pun langsung ditangkap ya sama polisi. Tapi saat itu dia ditangkap cuma karena tuduhan penculikan pada Kira, karena kan polisi belum menemukan jasadnya Kira ya teman-teman. Dan ternyata beberapa hari sebelum Kira menghilang, ada seorang wanita juga yang menghilang yang bernama Sylvia Benedetti berumur 19 tahun. Sylvia Benedetti ini ternyata adalah kenalannya Fraser, guys. Karena hal ini pastinya polisi langsung melakukan penyelidikan lebih dalam lagi sama korban-korban wanita yang menghilang tiba-tiba itu ya. Mereka langsung cari kayak hubungan koneksi antara mereka itu dengan si Fraser. Dan bener aja polisi menemukan banyak hubungan. Jadi semua wanita yang menghilang itu kenal sama Fraser. Nah Jenny, ibunya Natasha Ryan itu juga dipanggil, dia datang ke kantor polisi. Terus sama polisi itu disuruh pilih. Jadi ada beberapa pria yang diri gitu. Salah satunya adalah Leonard Fraser. Dan si Jenny ini memilih Leonard Fraser gitu. Dia bilang sama polisi, itu Pak, saya kenal sama pria itu. Dia itu suka main bowling juga di arena bowling yang sama dengan anak saya, Natasha. Ada satu saksi juga yang bilang sama polisi kalau dia tahu dengan pasti Natasha dan Fraser itu mengenal satu sama lain. Polisi pun langsung mengkonfrontasi Fraser dengan semua bukti-bukti yang mereka punya. Polisi minta Fraser untuk kasih tahu di mana dia sembunyikan jasadnya Kira. Kenapa cuma Kira aja teman-teman? Karena pada saat itu polisi memang cuma punya cukup bukti untuk menangkap Fraser atas kasusnya Kira. Untuk wanita-wanita hilang yang lain, polisi nggak punya cukup bukti gitu loh. Fraser ditangkap sama polisi pada tahun 2000, dia dinyatakan bersalah, dia diberikan hukuman seumur hidup atas perbuatannya ke Kira. Nah pada saat di penjara itu, Fraser cerita sama napi lainnya, dia cerita, dia bilang sebenarnya korban yang aku habisi tuh ya bukannya si Kira aja, banyak juga wanita-wanita lain yang sudah aku habisi. Disebutin satu-satu sama dia ke napi yang lain itu, dia bilang Sylvia Benedetti, Beverly Lego, Julie Turner, dan salah satunya juga adalah Natasha Ryan katanya. Napi ini setelah dengar pengakuan dari Fraser pasti langsung dimanfaatin dong sama dia. Dia langsung cepet-cepet nyamperin polisi, diaduin lah sama polisi. Napi ini ngaduin ke polisi bukan karena niat baik ya teman-teman ya. Sekali lagi dia mau manfaatin, jadi dia mau ngedeal juga gitu sama polisi. Ini aku kasih tau informasi yang penting, tapi nanti aku dapat ini juga ya, dapat apa ya, kayak dapat sesuatu yang spesial lah dalam penjara, mungkin dia dapat makanan enak atau gimana lah, pokoknya dia dapat privilege lah. Nah polisi pun langsung samperin Fraser lagi. Mereka bilang sama Fraser, nih kamu mengaku kayak gini kan sama napi itu, dia tuh udah bilang sama kita, udah kasih tahu deh di mana kamu sembunyiin jasad-jasad wanita itu, kata polisi kan. Dan polisi janjiin sama Fraser, kalau kamu kasih tahu sama kami jasad-jasad wanita itu kamu sembunyikan di mana, nanti kamu bakal kami taruh di area penjara yang lebih aman dan lebih private gitu loh. Karena memang seperti yang mungkin kalian juga udah tahu ya teman-teman, pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak itu di penjara ya, levelnya dia tuh bener-bener yang paling rendah, yang paling dibenci. Makanya ditawarin kayak gitu pastinya si Fraser ini tergiur banget dan dia setuju dengan kesepakatan itu. Dia kasih tahu di mana dia menyembunyikan semua jasad-jasad itu. Tapi
Tapi dia nggak mau kasih tahu ke polisi di mana dia menyembunyikan jasadnya Natasha Ryan. Dia nggak bilang sama polisi kenapa, dia cuma bilang nggak mau aja. Pada tahun 2003, persidangan untuk Leonard Fraser atas tuduhan pembunuhan pada keempat wanita tadi ya, termasuk Natasha Ryan, itu dilaksanakan teman-teman. Dan berita tentang seorang serial killer di area Rockhampton di Australia yang akhirnya tertangkap, pastinya ini udah menyebar ke publik dan booming lah gitu ya, jadi berita utama. Tapi setelah hanya 11 hari persidangan itu berjalan, ada satu hal yang mengagetkan semua orang. Jaksa penuntut dalam persidangan ini saat di pengadilan bilang kalau dia yakin si Leonard Fraser ini nggak bersalah atas pembunuhan atau penculikan pada Natasha Ryan. Kenapa dia bisa seyakin itu? Karena dia sudah menemukan Natasha Ryan dalam keadaan hidup. Gimana caranya polisi bisa nemuin Natasha? Jadi ternyata pada saat persidangan itu berjalan, berita tentang si Leonard Fraser yang mengaku sudah menculik dan juga membunuh si Natasha Ryan ini tersebar ke publik. Ada seseorang yang menelpon polisi dan dia bilang sama polisi, "Pak, Natasha Ryan itu masih hidup dalam keadaan baik-baik aja, dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan Leonard Fraser." Akhirnya polisi datengin lah rumahnya Scott Black, pacarnya Natasha pada saat dia menghilang. Karena polisi saat itu mungkin berpikir, barangkali si Scott ini tahu sesuatu nih tentang keberadaan Natasha. Mungkin Natasha hubungin dia atau gimana ya. Scott Black saat itu tinggal nggak jauh dari rumah ibunya Natasha. Polisi samperin ke sana dan pada saat mereka sampai di sana, mereka bisa melihat kalau Scott Black ini memang rada gugup nih teman-teman. Akhirnya polisi minta izin untuk masuk gitu ya ke dalam rumah. Mungkin juga nggak minta izin ya, langsung masuk lah gitu ke dalam rumah. Nah, mereka masuk ke dalam rumah ngelihat ekspresinya Scott Black ini semakin gugup. Terus mereka ngedeketin ke kamarnya Scott Black, ekspresinya Scott Black ini semakin gugup lagi. Mereka masuk ke dalam rumah, Scott Black ini kelihatan panik banget. Terus saat mereka ngedeketin ke lemarinya, wah bener-bener nih Scott harus sampai ditahan gitu ya sama petugas polisi yang lain. Pas mereka buka pintu lemari itu, bener aja di dalam lemarinya itu ada Natasha Ryan dalam keadaan hidup. Natasha kelihatan pucat banget pada saat ditemuin sama polisi, dan polisi juga langsung mengabarkan keluarganya Natasha. Dan keluarga Natasha pastinya saat itu kaget banget ya teman-teman. Selama hampir 5 tahun udah nggak ada kabar apa-apa lagi dari Natasha. Mereka sudah berpikir, udah menerima, udah mulai ikhlas kalau Natasha itu memang sudah pergi untuk selamanya. Ternyata setelah bertahun-tahun itu mereka tahu kalau Natasha nggak kenapa-napa, dia tinggal bersama pacarnya Scott Black. Dan Natasha juga berkali-kali menegaskan sama polisi kalau dia nggak diculik sama Scott Black, tapi dia melakukan hal itu atas kemauannya sendiri. Memang dia yang pengen kabur dari rumah, memang dia yang pengen menghilang tiba-tiba kayak gitu, dan dia malahan minta bantuan Scott Black untuk bikin dia bisa kabur gitu dari rumah, untuk menyembunyikan dia. Dan ternyata selama hampir 5 tahun itu juga Natasha nggak pernah pergi-pergi ke luar rumah gitu loh. Cuma 1 atau 2 kali aja lah dia keluar rumah, tapi itu pun malam hari dan dia nutupin semua badannya karena takut ada yang bisa ngenalin dia. Jadi selama hampir 5 tahun itu dia bener-bener nggak kena sinar matahari sama sekali. Gimana nggak pucet gitu ya pas ditemuin sama polisi. Dia tinggal bersama pacarnya Scott Black, tapi kalau misalkan ada tamu yang datang dia langsung sembunyi di dalam lemari itu. Natasha juga bilang dia sempat belajar bahasa Jerman secara online untuk mengisi waktu luangnya. Dia juga melakukan olahraga teratur setiap harinya. Bahkan supaya orang-orang gak curiga, Scott Black ini gak pernah beli peralatan wanita untuk Natasha, teman-teman. Kalau misalkan dia lagi datang bulan, dia bakal membuat pembalutnya sendiri dari barang-barang yang ada di sana. Keluarga Natasha, terutama ibunya, pasti kecewa dan marah banget gitu ya dengan apa yang dilakukan putrinya ini. Soalnya dia kan udah khawatir banget sama putrinya kenapa-napa, udah cari ke segala macam tempat, tapi ternyata putrinya ini malah kabur sama pacarnya. Cuma yang namanya seorang ibu, perlahan-lahan kemarahannya ke Natasha itu ya pastinya menghilang teman-teman, karena walau bagaimanapun apapun yang Natasha lakuin, ibunya seneng banget ternyata anaknya masih hidup dalam keadaan baik-baik aja. Sementara untuk alasannya kenapa dia mau kabur dari rumah, dia sampai mau menghilang kayak gitu aja, Natasha nggak pernah membagikan ke publik. Dia bilang dia nggak bakalan kasih tahu ke publik apa alasan dia yang sebenarnya pergi dari rumah. Padahal publik ya pengen tahu banget teman-teman, terutama warga yang ada di Rockhampton, warga Australia, karena mereka sebenarnya merasa dirugikan dengan apa yang Natasha lakukan ini. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan kepolisian untuk mencari Natasha Ryan itu nggak kecil teman-teman.
Kabarnya sih dari info yang aku dapat tuh sekitar 400 sampai 500 ribu dolar. Jadi kalau dirupiahin ya sekitar 5 atau 6 eman gitu loh. Dan uang itu berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh warga di sana. Jadi ya kalian bisa bayangin gitu ya. Mungkin kalau misalkan Natasha ini bener-bener hilang, dia bener-bener diculik atau gimana, warga bisa ngerti lah memang dia dalam keadaan darurat. Tapi karena si Natasha ini cuma melarikan diri kayak gitu ya, jadi mereka tuh sempat kesel juga gitu sama Natasha dan merasa kalau Natasha harus banget ganti rugi. Apalagi setelah dia ditemukan ini, ceritanya itu kan langsung booming ya teman-teman. Jadi berbagai media yang ada di Australia itu langsung tawarin Natasha untuk melakukan interview untuk ceritain gimana pengalamannya dia, apa yang udah dia laluin, gimana hidupnya selama 5 tahun terakhir ini. Dan itu bukannya cuma-cuma, pastinya berbagai media ini menawarkan uang yang fantastis juga buat Natasha. Bahkan dari salah satu interview dengan media yang terkenal di Australia, dia mendapatkan uang sebesar 500 ribu dolar. Terus dari interview dengan beberapa majalah, dia juga mendapatkan uang yang jumlahnya nggak jauh beda dengan itu. Jadi ya wow banget, dia mendapatkan uang banyak banget dari kebohongan yang udah dia lakuin. Dan mungkin kalian penasaran, jadi gimana dong Natasha dan Scott Black ini akhirnya dihukum nggak sama polisi? Dikenain penjara atau gimana nggak? Yes teman-teman, Natasha dinyatakan bersalah karena sudah menyelidiki hal palsu dan membuat polisi melakukan investigasi yang nggak perlu untuk dilakukan. Hukumannya apa? Dia cuma didenda sebesar 1.000 dolar aja atau rupiahnya itu sekitar 14 jutaan lah. Sementara Scott, dia diberikan hukuman penjara selama 3 tahun, tapi dia dibebaskan setelah hanya 12 bulan menjalani masa tahanan. Dia juga harus membayar uang denda sebesar 3.000 dolar dan dia harus mengganti rugi uang investigasi sebesar 16.000 dolar. Kenapa bisa Scott dikasih hukuman yang lebih berat daripada Natasha? Karena menurut petugas saat kejadian itu Scott Black sudah berumur 22 tahun. Dia udah orang dewasa gitu ya. Sedangkan Natasha itu baru berumur 14 tahun. Masih di bawah umur. Jadi walaupun Natasha bilang sama polisi berkali-kali kalau ini kemauannya sendiri, dia pergi sama Scott Black atas kemauannya, nggak dipaksa sama sekali gitu ya. Dia nggak diculik sama Scott Black. Tapi tetap aja menurut petugas Scott Black ini harusnya sebagai orang dewasa bisa menolak permintaan anak-anak yang nggak wajar kayak gitu. Apalagi kan berita tentang hilangnya Natasha ini kan menyebar ke publik banget ya teman-teman. Jadi Scott Black juga pasti ngeliat dong berita-beritanya, keluarganya Natasha mencari dia, terus kepolisian juga melakukan investigasi. Tapi tetap aja Scott Black ini memutuskan untuk menyembunyikan Natasha di rumahnya. Dia nggak laporin ke polisi, dia bahkan nggak bilang sama keluarganya Natasha gitu. Dan luar biasanya nih ya teman-teman, setelah Scott Black bebas dari penjara, mereka berdua ini, Natasha dan Scott, itu tetap menjalin hubungan asmara. Bahkan mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 2009 dan sekarang ini mereka udah punya 4 orang anak. Benar-benar kisah cinta yang gak biasa ya teman-teman. Dan kalian tahu gak sih, pada saat mereka menikah, banyak media yang mau membeli foto pernikahan mereka dan foto pernikahan mereka dijual seharga 200.000 dolar guys. Wow, MM-an loh itu, gila ya. Sementara kabarnya Fraser, walaupun dia dinyatakan nggak bersalah atas penculikan dan pembunuhan pada Natasha Ryan, tapi dia tetap dinyatakan bersalah atas kasus kepada 3 wanita lainnya tuh teman-teman. Dia diberikan hukuman seumur hidup berlipat, tapi sayangnya setelah hanya 4 tahun menjalani hukuman penjaranya, dia meninggal dunia di dalam penjara karena serangan jantung di tahun 2007. Dan menurut aku ini kayak terlalu mudah ya cara dia meninggal setelah apa yang dia lakuin ke korban-korbannya ini. Nah itu dia tadi ceritanya teman-teman, gimana bikin kalian geleng-geleng kepala, bikin kalian ngelus danda apa enggak? Kalau aku sih iya ya teman-teman. Ini menurut aku kisah yang kok bisa gitu. Makanya tadi aku harus ceritain juga kisahnya si Leonard Fraser ini, karena kayaknya kalau aku nggak ceritain rada nggak nyambung kan. Dan aku penasaran juga sih sebenarnya apa sih alasannya si Natasha Ryan ini sampai dia memutuskan untuk kabur dari rumah gitu ya, sampai dia memutuskan satu-satunya jalan keluar saat itu adalah untuk menghilang tanpa jejak kayak gitu. Nah ini aku mau bahas, tapi sebenarnya ini nggak ada bukti yang pastinya ya teman-teman. Ini cuma spekulasi beberapa orang aja. Jadi pada saat Natasha kabur dari rumah itu kan dia memang mengalami beberapa gangguan mental. Nah, orang-orang juga selain banyak yang kesel sama Natasha karena dia melakukan hal itu, banyak juga yang berpikir saat itu Natasha memang butuh banget bantuan, tapi dia nggak bisa dapat bantuan dari siapapun. Harusnya juga kan keluarganya ngelihat dia punya gangguan mental kayak gitu dibawa ke psikolog atau dibawa ke ahli anak segala macam untuk diobatin, tapi
tapi enggak. Ya, ini kasusnya penuh pro dan kontra sih memang ya. Makanya jangan lupa ya komen apa pendapat kalian. Apa menurut kalian Natasha ini adalah orang yang nggak patut untuk dikasihanin gitu ya, kayak udah nyusahin keluarga, udah ini segala macam. Atau menurut kalian Natasha ini memang cuma korban aja karena waktu kejadian kan dia baru umur 14 tahun ya teman-teman. 14 tahun tuh kayak belum ngerti apa-apa dan dia dimanipulasi sama Scott Black ini, makanya dia sampai kabur dari rumah begitu. Komen deh apa pendapat kalian, aku pengen tahu banget ya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat nonton videonya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifasori92. Bye-bye!